terus misalnya akan mendemokan tugas menuju SPBO, yaitu membuat aplikasi WinForm dengan menyertakan CRUD dan database. Saya membuat sebuah aplikasi bernama StartFlow IGD, aplikasi manajemen pasien dan logistik medis berbasis WinForm dan PostgreSQL. Secara aplikasi ini dibangun dengan kaidah PBO, lalu setiap entitas di database seperti pasien dan stok darah seperti ini dienkapsulasi dalam kelas, yaitu kelas pasien dan kelas kantong. Saat aplikasi dimuat, langsung mengkonek dengan PostgreSQL dan melakukan mapping baris data menjadi 10 objek menggunakan struktur list. Seperti ini untuk database-nya. Lalu kita coba melihat desainnya itu seperti ini. Nama, jenis kelamin, tanggal lahir, napas, capillary refill time, terus dan keterangan. Lalu ada simpan data, ubah data, dan cek stok kantong darah. Nah, ini adalah kelas dari kantong, yaitu mempunyai misalnya atribut ID kantong, beludak, RH, tanggal masuk, tanggal kadaluarsa, tanggal keluar. Lalu di kelas pasien, mulai atribut di pasien, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, capillary refill time, susada, kategori golongan kategori gawat darurat dan keterangan. Ini adalah tipe datanya, berikan get set. Setelah itu kita memakai aplikasi Nougat untuk menghubungkan WinForm dengan SQL dan DB Connect, lalu connect ke local hotspot. Yang kedua database DB3 Puskesmas. Setelah itu di sini di form designer dan text box, data picker, combo box, numeric up down, label, button, data grid view yang dipakai di desain. Setelah itu di form 1 di program sentiasa IGD, mau kita connect. Lalu di form 1 ini kita coba connect. Jadi kalau berhasil akan memunculkan pesan koneksi berhasil, tapi kalau tidak berhasil akan menampilkan pesan koneksi gagal. Lalu juga menampilkan perfect formula akan menunjukkan fungsi tampilkan data pasien dan kemudian 2 klik. Namanya tampilkan data pasien yaitu menggunakan list untuk membuat table di data grid view, menaik ke database, lalu mengambil query select from pasien IGD order by di pasien test, itu mengambil dari table pasien IGD, mengurutkan sesuai di pasien paling rendah. Ini lalu membuat pasien ambil pasien, convert ke in di pasien ID, lalu nama, mengambil dari nama, jenis kelamin query, get only, create time, laju napas, convert ke in, di kolom laju napas, capillary refill time, convert to in,
Jadi capillary fill time, satu sadar, string kategori gawat darurat, string keterangan, string kondisi pasien atau pasien menggunakan data grid pasien, data source, list pasien. Jika tidak berhasil mengecek exception edge, menunjukkan pesan gagal mengambil data pasien. Lalu menunjukkan pesan mengapa gagal. Kemudian privasi tentukan warna triase. Nah, ini algoritma untuk menentukan gawat darurat triase. Dimana jika laju napas di atas 30, capillary fill time di atas 2, satu sadar sama dengan tidak sadar, maka akan berwarna merah. Lalu jika bukan ini, maka laju napas di bawah sama dengan 20 dan capillary fill time di bawah 2, lalu satu sadar sama dengan sadar, kembalikan jadi kuning. Lalu jika tidak semua, maka akan mengembalikan hijau. Jadi ini prioritas pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya ini adalah program untuk menghapus jawaban saat sudah dikirim atau disimpan. Selanjutnya adalah program one click, yaitu ini untuk menyimpan data pasien. String. Jika nama, jenis kelamin harus tidak diisi, kita akan mengembalikan respon pesan, yaitu melengkapi semua kolom yang wajib diisi. Saat pengisian, nama yang bertipe string sama dengan teks nama teks. Lalu jenis kelamin itu sama dengan jenis kelamin dengan pilihan P atau L. Lalu date time, tanggal lahir, laju napas, capillary fill time, string standar, string keterangan. Nah, untuk kategori gawat darurat menggunakan program bukan warna triase tadi, yang dimana input laju napas, capillary fill time, satu sadar. Try untuk menyambungkan ke database menggunakan query insert into pasien IGD, yaitu nama, jenis kelamin, tanggal lahir, laju napas, capillary fill time, satu sadar. Value-nya adalah yang diisi tadi di formnya akan mengisi ke kolom-kolom di sini. Nah, ini untuk menambahkan value nama, jenis kelamin, tanggal lahir, laju napas, capillary fill time, satu sadar, kategori gawat darurat, keterangan tambahan. Di tabel list pasien, ini tabel pasien, data list pasien. Dan jika gagal, akan memunculkan pesan gagal mengambil data pasien. Selanjutnya adalah program menggunakan warna triase, input laju napas dengan tipe in, capillary fill time dengan tipe integer, satu sadar dengan tipe string. Jika laju napas, maaf, salah yang ini. Itu program untuk menghapus data yang ada di tabel. Jika tidak ada yang dipilih, maka akan menunjukkan pesan pilih pasien yang dihapus. Lalu kita sambungkan lagi ke database. Let connection open. Menggunakan query delete from pasien IGD where ID pasien sama dengan ID pasien yang dipilih. Lalu kalau sudah berhasil dihapus, maka akan muncul data pasien baru dihapus. Lalu akan memunculkan lagi bukan pendekatan fields. Jika tidak berhasil, maka data pasien gagal dihapus. Lalu yang terakhir adalah dari daten
cek stok kantong darah menggunakan list untuk membuat tabel untuk membuat tempat stok kantong darah ini, sambungkan ke database, lalu saat connection open kan mengambil query select from stock darah, kita motor is no available by tanggal as pending. Ini harus itu kantong darah sendiri dengan kantong darah ID convert to integer, baca ID kantong, brodar baca darah, Elham baca resus di SQL, lalu tanggal masuk mentah, tanggal masuk ke date time, date only, tanggal mentah dibaca ke tanggal X, tanggal luar serta nomor date time. Rilis kantong darah. Setelah itu, jika gagal mengambil data stok kantong darah akan mengampilkan pesan ini. Selanjutnya, saya akan mendemokan program sistem triase IGD. Karena sudah berhasil, gitu kan. Bila ini adalah aplikasi Self-Flow IGD Puskesmas untuk data pasien segala darurat. Ini adalah di pasien, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, jenapa, sadar, kategori darurat, mengikuti algoritma yang di program tadi. Lalu ada keterangan dari pasien-pasien tersebut. Tapi keterangan ini boleh kosong, boleh nol.